welcome back to my channel dan selamat datang kembali di segmen resensi Tawang. Kalau di video sebelumnya aku sudah bahas novel karya Riley Sager yang berjudul Lock Every Door dan berhasil memberikan impresi yang sangat baik. Nah, kali ini aku akan bahas dan review novel karya Ju Yong Ha yang berjudul Happiness Battle. Dari judulnya aja sudah terdengar menarik ya. Nah, gimana reviewnya? Penasaran kan? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like-nya dan bantu algoritma YouTube supaya video ini bisa mencapai banyak orang. Udah? Thank you. So without any further ado, let's jump right in. Oke, untuk novel Happiness Battle ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Oh Yoo Jin yang ditemukan meninggal dalam apartemennya sendiri. Belum diketahui secara pasti sebenarnya apa penyebab dari kematian Oh Yoo Jin, karena posisi dari mayat Oh Yoo Jin itu sendiri yang cukup janggal dan seakan-akan meninggalkan kesan seperti Oh Yoo Jin ini bunuh diri. Tapi di sisi lain, suaminya itu juga ditemukan sudah bersimbah darah ditusuk oleh pisau. Nah, suatu ketika Jang Mi Ho yang merupakan teman dari Oh Yoo Jin ketika SMA dan kebetulan sudah kehilangan kontak selama 17 tahun itu secara tidak sengaja mendengar berita tersebut. Nah, karena merasa masih ada keterikatan, Jang Mi Ho ini kemudian memiliki inisiatif untuk mencari tahu dan menyelidiki sebenarnya ada apa di balik kematian dari teman dekatnya dulu ketika SMA. Karena menurut Mi Ho sendiri terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam kasus kematian Oh Yoo Jin. Membaca novel ini jujur langsung mengingatkan aku pada novel Second Sister yang pernah aku review sebelumnya. Nah, buat temen-temen yang belum nonton, aku pernah bikin reviewnya di YouTube juga di sini. Nanti temen-temen bisa cek ya. Nah, di novel Second Sister dan Happiness Battle ini menurut aku kesamaannya terletak pada proses penyelidikan ya. Meskipun di Happiness Battle itu penyelidikannya tidak seintens di novel Second Sister karena memang ini bukan novel detektif ya. Akan tetapi kedua novel ini sama-sama mengusung proses penyelidikan melalui media sosial atau melalui dunia maya. Akan tetapi meskipun kedua novel ini bisa dibilang serupa ya dalam proses penyelidikannya, akan tetapi untuk yang Happiness Battle menurut aku lebih relatable dengan kehidupan kita. Soalnya untuk yang di novel Second Sister itu kan memang yang diusung temanya tentang cybercrime. Nah, kalau di Happiness Battle itu karena tokoh utamanya bukan seorang hacker, bukan seorang detektif, jadi bener-bener relate aja. Dan penyelidikan yang dilakukan itu juga seperti kita-kita ketika sedang kepo tentang seseorang. Nah, dia coba nih cari info melalui sosial media dan juga dikulik nih siapa temen-temennya, keluarganya siapa aja, dan aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan itu apa. Kemudian untuk tema di novel ini juga menurut aku cukup menarik karena penulis ini mengangkat tentang isu-isu sosial yang sering terjadi di masyarakat dan bahkan kita sendiri mungkin pernah mengalami atau melakukan hal tersebut di kehidupan sehari-hari. Jadi menurut aku novel ini terlepas merupakan cerita fiktif namun juga cukup relatable dengan kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin bagi sebagian teman-teman yang belum baca novel ini akan bertanya-tanya, kenapa sih judulnya kan Happiness Battle, tapi kok isinya itu tidak mencerminkan tentang perang kebahagiaan? Kenapa isinya malah bahas tentang kasus atau misteri pembunuhan seorang wanita di apartemen? Nah, di sini aku bingung juga ngejelasinnya. Soalnya kalau aku ngomong, takutnya malah jadi spoiler. Jadi lebih baik teman-teman baca karena ketika teman-teman baca, teman-teman pasti akan langsung paham apa yang dimaksud dari perang kebahagiaan itu sendiri. Dan ini nyambung ke poin sebelumnya tentang tema yang diusung. Nanti teman-teman juga akan sadar dengan sendirinya bahwa ini itu sebuah isu atau kasus sosial yang sering terjadi di sekitar kita dan bahkan kita sendiri pasti pernah melakukannya atau mengalaminya. Tapi di sini ada beberapa poin yang menurut aku jadi kekurangan di novel ini. Yang pertama adalah dari segi plot ceritanya. Kalau untuk tema yang diusung sendiri, menurut aku sudah bagus dan cukup menarik sebenarnya. Akan tetapi
Again, balik lagi ya, menurut aku ini pandangan yang cukup subjektif. Eksekusinya agak kurang. Kenapa? Soalnya ketika aku baca, kesan yang aku rasakan itu bosen ya. Karena di awal sampai 3/4 cerita seperti monoton gitu dan lumayan boring. Entah kenapa ya, nggak ada rasa adrenalin yang terpacu atau rasa greget seperti yang aku rasakan ketika baca novel-novel misteri lain gitu. Kemudian untuk genre, berdasarkan pengalaman aku ketika membaca novel ini, aku merasa genre yang tepat adalah misteri dan psychological thriller. Akan tetapi, sudut pandang yang diambil di novel ini itu bukan sudut pandang orang pertama seperti kebanyakan novel psychological thriller lainnya. Sehingga keadaan psikis dari tokoh utama di sini tuh kurang intens gitu. Lalu untuk tokoh-tokoh lain seperti temannya Miho ada Sekyong, kemudian tokoh ibu-ibu TK Heritage ada Jongah, Nayong, kemudian ada ibunya Oh Yujin, suaminya Oh Yujin, itu juga menurut aku kayak kurang aja gitu, kurang dikembangkan karakternya. Mereka cuma berperan di setengah bagian cerita, habis itu endingnya kita tidak tahu perkembangan karakter itu bagaimana. Kemudian ini sorry to say banget, tapi ini poin yang menurut aku cukup mengganggu. Kenapa? Karena di novel ini itu ada part-part flashbacknya. Jadi ada 2 timeline, masa sekarang dan masa lalu. Nah, ketika mau ganti timeline, itu tuh tidak ada sesuatu yang menjadi perantara perpindahan timeline tersebut. Tidak ada keterangan tertulis misal ini tahun berapa, ini berapa bulan yang lalu atau gimana. Atau mungkin ada perbedaan font seperti di novelnya Riley Sager kemarin yang aku bahas. Itu tuh nggak ada. Jadi kayak bener-bener di awal lagi ngomongin masa sekarang, tiba-tiba kayak nggak ada perantara apapun, nggak ada jembatan apapun, udah langsung ngomongin timeline masa lalu. Dan itu cukup bikin shock dan bikin aku bingung. Loh, kok tiba-tiba ceritanya jadi kesini sih? Kan tadi baru bahas ini, bahas A, kok sekarang tiba-tiba udah Z aja gitu. Jadi ya cukup membingungkan dan bikin kita kerja 2 kali, karena kita harus mencermati lagi, loh ini kok bisa kayak gini, baca ulang dari paragraf sebelumnya, dan baru sadar ternyata itu adalah timeline masa lampau. Last but not least adalah plot twist dan juga endingnya. Jujur aku agak kurang puas dan kurang suka dengan plot twist dan endingnya. Karena gimana ya, menurut aku dari sebuah teka-teki pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul dan membebani pembaca, itu kayak terjawabnya sepele banget di plot twistnya. Kayak kita udah mikir banyak-banyak, kita udah saking keponya nih ya sama apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba plot twistnya sesepele itu. Kayak oh my god, kesel banget. Dan dari plot twist itu membawa pada ending yang cukup absurd menurut aku ya. Jadi untuk novel Happiness Battle karya Ju Yong Ha ini aku kasih rate 3,5 dari 5 bintang. Nah, coba buat teman-teman yang sudah baca novel ini, tolong komen di bawah gimana tanggapan dan kesan-kesan kalian ketika baca novel ini. And yeah, I think that's all for today's video. I hope you guys enjoy it. And if you guys like this video, please give me a thumbs up. Subscribe if you haven't already. Don't forget to turn on the notification. And if you have any requests, please comment down below. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!